Jumpa lagi bersama saya Raffi Ortega Jaya. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Leafmap part 2, yaitu menggunakan basemap dan memasukkan basemap ke dalam Leafmap, baik dengan coding maupun tanpa coding. Nah, pada part sebelumnya, kita udah berkenalan nih tentang apa itu Leafmap dan bagaimana cara menginstalasi Leafmap. Nah, pada tutorial sebelumnya, saya membagikan dua alternatif untuk instalasi Leafmap. Yang pertama menggunakan Google Colab, dan yang kedua menggunakan Miniconda dan Jupyter Notebook. Nah, pada part ini dan kemungkinan part seterusnya, saya akan menggunakan Miniconda dan Jupyter Notebook untuk menjalankan program atau package si Leafmap-nya. Nah, teman-teman boleh pada bagian search, teman-teman silakan ketik Miniconda. Pada part sebelumnya, kita telah membuat virtual environment dengan nama Geo. Nah, jika teman-teman telah membuatnya, nah teman-teman silahkan mengaktifkan virtual environment tersebut dengan cara teman-teman ketik conda activate Geo. Enter. Nah, di sini udah masuk ke virtual environment ya teman-teman ya. Jadi ini yang sebelumnya udah base, sekarang kita masuk ke virtual environment Geo. Nah, di sini teman-teman silahkan ketik Jupyter Notebook. Nah, ini tujuannya kita akan membuka Jupyter Notebook-nya ya teman-teman. Nah, oke. Di sini saya foldernya Leafmap Python, dan di sini saya telah membuat file baru ya, part 2. Oke, sekarang udah masuk ke bagian notebooknya. Sekarang kita akan melakukan import Leafmap. Nah, pada part sebelumnya, saya telah membagikan sedikit gimana cara memanggil peta Leafmap-nya. Di sini teman-teman silakan ketik import Leafmap, shift enter. Nah, jika sudah prosesnya, teman-teman silahkan deklarasikan variabel ya untuk memanggil petanya. Yaitu kalau di sini saya menggunakan m sama dengan leafmap.map. Parentesis atau buka tutup kurungnya jangan lupa, enter dan m. Nah, di sini akan muncul muka peta Leafmap-nya ya teman-teman. Nah, di sini karena skalanya masih luas, di sini saya ingin memspesifikkan untuk wilayah Indonesia. Di sini teman-teman silahkan masukkan parameter untuk center sama dengan di sini masukkan nilai longitude dan latitude. Pertama latitude dulu 6,120. Dengan zoomingnya saya set di 4. Nah, ini opsional aja teman-teman karena saya ingin fokus ke wilayah Indonesia. Nah, ini teman-teman boleh custom sendiri untuk zoomingnya atau centernya di muka petanya. Kita panggil lagi. Nah, di sini akan muncul muka peta yang mana wilayahnya udah di Indonesia. Dan di pojok kanan atas ada tools atau toolbar. Nah, di sini banyak ya teman-teman. Dan untuk Leafmap sendiri karena dia support dengan whitebox tool, jadi jika teman-teman running Leafmap-nya itu ya akan muncul whitebox tool-nya itu sendiri secara otomatis. Nah, jadi ini untuk list layer-nya, dan di sini ada toolbar. Nah, di sini ada salah satu tools, berhubung kita pada kesempatan kali ini akan fokus ke basemap. Di sini ada tools namanya change basemap. Kalau kita klik, nah di sini akan muncul daftar-daftar untuk basemap yang support dengan Leafmap. Nah, jadi teman-teman harapannya untuk antisipasi ya, silakan terkoneksi dengan internet. Nah, di sini untuk basemap awalnya di sini adalah OpenStreetMap. Nah, kalau teman-teman klik, di sini akan banyak sekali daftar-daftar terkait basemapnya. Teman-teman silakan pilih sesuka hati teman-teman. Dan setahu saya memang semuanya udah support ya teman-teman untuk sekarang gitu. Jadi anggaplah kita ingin Google Terrain mungkin. Kita coba. Nah, di sini akan berubah untuk Google Terrain-nya. Kalau kita full screen, nah, di sini akan muncul basemap Google Terrain. Terus misalkan Google Satelit boleh. Nah, di sini ya
teman-teman bisa lihat jadi Google Satelit atau Google Earth ya. Kalau teman-teman punya aplikasi Google Earth, nah pasti base mapnya seperti ini gitu. Terus kalau kita lihat ke bagian layers, nah di sini ada 3 data ya yang masuk ke bagian list layernya. OpenStreetMap, Google Terrain, dan satelit yang udah kita masukkan. Nah, untuk sekarang kita di pengembangan Live Map sekarang itu kita belum bisa klik tool settingnya gitu. Harapannya ke depannya bakal ada pengembangan lebih lanjut untuk penyempurnaan si bagian layer ini. Jadi untuk antisipasi, jadi kita misalkan ingin menghilangkan base map. Nah di sini kan karena belum ada fiturnya gitu ya untuk menghapus salah satu data atau base map gitu di sini. Jadi kita bisa antisipasi atau alternatif dengan mengurangi transparansinya. Jadi misalkan ini kan sekarang Google Satelit ya teman-teman. Teman-teman bisa mengurangi slide transparansinya tuh. Jadi kita misalkan mau set di tengah-tengah atau 50% ya kurang lebih. Nah ini bakal transparan gitu. Di sini nggak hanya Google ya, ada USGS, terus ada dari kartu DV juga, bahkan dari Esri pun ada gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Nah ini teman-teman silahkan explore sesuka hati teman-teman ya. Dan manfaatkan juga gitu. Misalkan teman-teman yang belum tahu nih, ternyata base map itu variatif loh teman-teman. Nah ini teman-teman bisa menjelajah satu persatu. Misalkan satu lagi saya ingin USGS Naive Imagery misalkan. Atau misalkan Esri gitu. Nah Esri baru bisa ya. Nah jadi untuk Esri seperti ini. Dan kalau untuk USGS itu nah untuk USGS sendiri ternyata ini baru di wilayah Amerika saja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat gitu. Dia belum satu dunia karena memang USGS kan dari Amerika ya teman-teman. Jadi untuk base mapnya khusus di wilayah Amerika Serikat seperti itu. Nah tadi adalah contoh ya dari gimana cara menggunakan base map dan masukkan base map tanpa codingan. Nah sekarang saya ingin mencontohkan gimana caranya dengan menggunakan codingan. Di sini ada beberapa method ya atau beberapa kode nantinya. Di sini metode pertama saya akan menggunakan add base map. Nah, teman-teman silahkan ketik variabel m ya yang udah dideklarasikan sebelumnya. M gitu. Dan teman-teman silahkan ketik titik. Nah, sebelum itu, untuk teman-teman yang ingin mengetahui method apa saja atau built-in function apa saja yang ada di Live Map, nah, setelah teman-teman ketik lambang titik ya, teman-teman silakan pencet tab di keyboard. Nah, di sini akan banyak sekali list-list yang ada di Live Map, yaitu metodenya itu sendiri. Di sini, kalau teman-teman lihat, banyak ya. Di sini saya akan menggunakan add base map. Nah, teman-teman silakan ketik manual atau langsung klik saja untuk add base map. Jangan lupa parenthesisnya. Nah, lalu kalau teman-teman sudah, teman-teman silakan pencet kombinasi Shift dan Tab. Nah, di sini jika teman-teman udah berhasil, maka akan muncul sebuah informasi ya terkait apa saja parameter-parameter yang dapat dimasukkan ke dalam method add base map ini. Yang mana di sini ada base mapnya hybrid, misalkan show true, dan di sini ada quarks ya. Dan misalkan teman-teman bisa langsung ketik base mapnya sesuai dengan yang ada di list whitebox tool ini. Jadi saya contoh misalkan di sini saya ingin memasukkan Google Terrain. Nah kalau teman-teman shift tab, nah teman-teman bisa ikuti parameternya ya. Jadi di sini base map. Nah, berhubung Google Terrain gitu ya, teman-teman silakan cukup ketikkan terrain seperti ini. Lalu teman-teman Nah, nantinya bakal muncul base map terrain ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman silakan pergi ke layers ya. Nah, nanti akan bertambah gitu Google Terrain-nya.
Nah, di sini karena muncul dua gini ya, teman-teman. Teman-teman bisa pindahkan kodenya gitu ke baris sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencoba pindahkan gitu ya. Di sini saya cut aja. Terus seperti ini. Nah, kalau kita shift enter lagi, nah nanti bakal seperti ini ya teman-teman. Nantinya base map terrain akan muncul seperti itu. Misalkan kita ingin menambahkan base map satelit misalkan. Nah, ini di sini caps lock ya teman-teman, satellite. Kalau misalkan teman-teman lagi, nah di sini akan muncul base map Google satelit seperti itu. Dan di bagian layersnya menjadi bertambah ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba satu metode berikutnya, yaitu add tile layer. Nah, jadi teman-teman silahkan ketik m.add tile layer. Nah, atau teman-teman misalkan belum tahu ya gimana add tile layer itu tulisannya, teman-teman silahkan seperti sebelumnya tab. Nah, teman-teman silahkan scroll ke bawah. Nah, ini ada add tile layer. Parentesisnya jangan lupa. Nah, untuk informasinya teman-teman silahkan pencet shift tab ya. Dan di sini ada signature. Oke, kalau kita perluas untuk informasinya, di sini ada beberapa parameter ya, mulai dari URL, name, attribution, opacity, shown, dan layer index. Nah, yang wajib itu adalah teman-teman silahkan masukkan 3 parameter ini, yaitu ada URL, name, dan attribution. Nah, untuk URL untuk base map-nya itu sendiri, saya telah menemukan salah satu website ya, yaitu dari Unsori WordPress. Nah, jadi di sini dia menyajikan banyak sekali URL XYZ tilesnya ya. Jadi mulai dari base map Auto Navy Satellite. Nah, ini ada Bing juga, Bing Arial, Bing Map, Esri, sampai Google, bahkan sampai yang BIG. Nah, tapi saya pernah coba yang untuk BIG ini memang terkendala gitu. Jadi belum bisa untuk dimasukkan. Nah, jadi di sini saya akan mencoba salah satu base map ya dengan menggunakan URL-nya. Nah, di sini ada saya ambil contoh misalkan Auto Navy Satellite misalkan. Nah, ini ada name-nya Auto Navy Satellite dan URL-nya. Teman-teman silakan copy URL-nya terlebih dahulu. Teman-teman silakan copy aja dan kembali ke notebook. Nah, untuk parameternya kita ketik URL sama dengan, dan tanda kutipnya jangan lupa ya teman-teman. Nah, kemudian koma, parameter berikutnya name. Di sini saya samakan dengan website Unsori ini, Auto Navy Satellite. Dan attribution-nya ini Auto Navy misalkan. Nah, ini untuk attribution ini bebas ya teman-teman, tapi karena ini base map berasal dari Auto Navy, jadi saya atribusinya Auto Navy aja. Oke, jika cukup, maka enter dan teman-teman silakan panggil si variabelnya. Nah, jadi seperti ini kalau untuk base map Auto Navy Satellite. Jadi cukup berbeda ya dengan base map seperti Google Satellite gitu. Kalau kita bandingkan, ya kalau Auto Navy Satellite warnanya cenderung lebih gelap gitu ya untuk bagian lautnya. Namun kalau untuk bagian daratannya hampir mirip dengan Google Satellite. Nah, itu salah satu contoh URL Auto Navy Satellite. Selanjutnya kita akan mencoba satu metode berikutnya, yaitu add WMS layer. Nah, ini mirip dengan tile layer ya, tapi dia base map itu versi WMS gitu. Jadi untuk metodenya sendiri, teman-teman silakan deklarasikan variabel dan metodenya adalah add WMS layer. Nah, kalau teman-teman shift tab dan kita perluas,
Nah, untuk parameternya sendiri hampir mirip ya dengan tile layer. Jadi ada URL, layers, sampai quarks. Nah, yang membedakan adalah di sini ada penambahan layers. Seperti itu. Nah, untuk base mapnya sendiri kita ambil salah satu contoh ya. Nah, di sini saya menemukan website itu, yaitu Quick Map Service ya. Quick Map Service nextgis.com. Nah, jadi ini adalah kumpulan-kumpulan dari tipe-tipe base map, mulai dari Time Map Service, Web Map Service ya, WMS, sampai GeoJSON seperti itu. Dan di sini saya akan mengambil salah satu contoh untuk tipe yang WMS. Nah, di sini saya mencoba gitu ya untuk yang ESA World Cover. Nah, teman-teman silahkan klik. Dan di sini ada informasi terkait ESA World Cover ya. Jadi teman-teman silahkan scroll ke bawah dan teman-teman langsung ke bagian WMS info. Nah, di sini ada URL-nya, get parameters, layers, sampai image format. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman silakan lihat di bagian URL, bagian layers, dan image format. Nah, jadi ini ketiga parameter ini yang akan kita gunakan di dalam baris kode kita. Nah, teman-teman silakan pertama copy dulu link URL-nya. Nah, tadi kalau kita lihat parameternya ada URL, layers ya. Jadi pertama kita URL, kita masukkan link tadi ya. Terus koma, layers, jangan lupa string ya teman-teman. Nah, untuk layersnya teman-teman silakan copy saja di bagian parameter ini. Ya. Kemudian teman-teman silahkan untuk image format tadi ya yang di informasi di Next.js-nya ini teman-teman silahkan abaikan saja karena dia image formatnya none. Jadi kalau seperti itu tidak usah teman-teman masukkan ke dalam parameternya. Dan satu parameter lagi yang kita masukkan adalah nama untuk si base mapnya, untuk di layer leaf map kita nanti. Dan untuk namanya ESA World Cover misalkan. Terus kita panggil. Nah, ini adalah salah satu base map WMS ya. Jadi akan muncul gitu. Ini saya nonaktifkan base map sebelumnya dan kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi ini penggunaan lahan ya untuk satu dunia gitu. Dan ini pada tahun 2020 seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Di sini saya akan sedikit mengkustomisasi gitu ya. Kalau teman-teman lihat di parameternya, di sini kan URL ya. Ini kita dapat mendeklarasikan satu variabel untuk memasukkan nilai URL-nya. Jadi pada saat kita memasukkan parameter di dalam method, nah teman-teman tidak perlu mengetik ulang URL-nya. Jadi di sini saya sedikit mengkustomisasi gitu untuk mendeklarasikan URL si WMS layer-nya. Jadi misalkan URL ESA misalkan. Atau ESA URL. Nah, ini formatnya string ya teman-teman. Jadi kita kopikan saja yang ini. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman untuk parameter di dalam method WMS layer-nya, teman-teman silakan masukkan variabelnya ESA URL ini ya. Jadi untuk URL-nya teman-teman silakan masukkan variabel ESA URL, dan kalau kita shift enter maka hasilnya sama saja ya teman-teman. Jadi ini salah satu opsi biar method kita lebih ringkas gitu ya. Oke. Nah, satu lagi saya ingin menunjukkan bagaimana cara memasukkan legenda. Nah, jadi legenda di sini ada beberapa parameter ya. Di sini saya coba ketikkan terlebih dahulu. Untuk metodenya sendiri yaitu @_legend. Nah, kalau teman-teman shift tab,
Nah, teman-teman dapat lihat gitu ya, ada beberapa parameter gitu. Yang mana di sini ada title sampai quarks. Nah, di sini ada salah satu parameter yang menarik ya, yaitu ada parameter built-in legend. Nah, ini artinya adalah ada beberapa citra satelit atau base map ya untuk kasus kali ini yang telah terbuilt-in gitu di leaf map-nya, atau telah terpasang atau telah terbangun di leaf map-nya. Jadi kalau kita memasukkan value-nya ke dalam parameter built-in legend, misalkan anggaplah kita memasukkan sembarang terlebih dahulu, misalkan satellite itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada keterangan bahwasanya the built-in legend must be one of the following. Nah, jadi di sini ada list untuk beberapa citra yang support itu terhadap built-in legend. Nah, di sini merupakan value-nya mulai dari LCD sampai ESA World Cover. Nah, ini yang kita gunakan ya, teman-teman, untuk si ESA World Cover ini. Nah, kalau kita coba masukkan ESA World Cover, kemudian kita panggil kembali untuk variabelnya. Nah, jadi di sini akan muncul legenda untuk si ESA World Cover-nya gitu. Jadi warna hijau itu adalah pepohonan gitu ya, trees, sampai bahkan ada mangrove seperti itu. Nah, jadi ini informasi yang menurut saya penting juga gitu ya di dalam muka peta leaf map-nya, khususnya teman-teman yang menggunakan base map yang tertentu gitu, yang sesuai dengan list tadi. Oke, sekian tutorial pada part 2 kali ini. Teman-teman harapannya dapat memahami gitu ya, gimana cara memanfaatkan base map baik secara tanpa coding maupun dengan coding. Dan kita sama-sama belajar bareng, jadi harapannya teman-teman dapat ada kritik atau saran gitu ya di kolom komentar, dan besar harapannya teman-teman dapat saling sharing juga seperti itu. Oke, sekian teman-teman.